Sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lessee. Perjanjian ini memberikan hak kepada lessee atau penyewa untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor atau pemilik sewa untuk jangka waktu yang disepakati sebagai imbalan atas pengguna properti. Lessee melakukan pembayaran sewa selama masa sewa ke lessor. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan beberapa unsur yang terdapat dalam leasing, yaitu yang pertama, lessor, yaitu pihak yang menyediakan aset atau barang-barang modal antara lain perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dari Departemen Keuangan. Yang kedua, lessee, yaitu pihak yang menyewa aset atau pihak-pihak yang membutuhkan barang-barang modal. Yang ketiga, objek sewa atau barang-barang yang menjadi objek perjanjian leasing, meliputi segala macam barang modal mulai dari yang berteknologi tinggi hingga teknologi menengah atau keperluan kantor. Dan yang keempat, pembayaran secara berkala dalam jangka waktu yang tertentu, yang biasa dilakukan setiap bulan, setiap kuartal atau setengah tahun sekali. Dan yang kelima, nilai sisa yang ditentukan sebelum perjanjian dimulai. Yang keenam, adanya hak opsi atau lessee pada akhir masa leasing, di mana lessee mempunyai hak untuk menentukan apakah ia ingin membeli barang tersebut dengan harga sebesar nilai sisa atau kepada lessee. Yang ketujuh, leasing term adalah suatu periode perjanjian sewa. Lessor umumnya termasuk dalam 3 kategori, yaitu yang pertama bank, yang kedua perusahaan sewa, dan yang terakhir independen. Baik, materi selanjutnya akuntansi untuk lessee. Jika Air France lessee mengapitalisasikan sewa, ia mencatat nilai aset dan liabilitas yang umumnya sama dengan nilai sekarang dan pembayaran sewa. Lessor setelah mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan, mengakui penjualan dan penghapusan aset dan risiko kepemilikan. Pembayaran sewa minimum sehubungan dengan aset sewaan. Pembayaran ini mencakup hal-hal berikut: 1. Pembayaran rental minimum. 2. Nilai residu yang dijamin. 3. Penalti untuk kegagalan dalam pembaruan atau memperpanjang sewa. 4. Opsi tawar-menawar pembelian. Merupakan bentuk pembiayaan. Bank captive dan perusahaan leasing independen melihat bahwa transaksi sewa menguntungkan karena memberikan margin bunga yang kompetitif. 2. Insentif pajak. Dalam banyak kasus, perusahaan yang melakukan sewa tidak dapat menggunakan manfaat pajak dari aset tersebut, tetapi leasing semacam itu memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan manfaat pajak tersebut kepada pihak lain, lessor, dengan imbalan berupa tarif sewa yang lebih rendah atas aset sewaan. 3. Nilai residu yang tinggi. Keuntungan lagi bagi lessor adalah dikembalikan aset pada akhir masa sewa. Nilai residu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fajar Adham Maparpa. Sini saya akan menjelaskan materi yaitu klasifikasi sewa. Bagian ini menjelaskan pengelompokan transaksi sewa berdasarkan pengalihan manfaat dan risiko kepemilikan aset secara signifikan dari pemilik aset kepada penyewa. 1. Sewa operasi. Dalam sewa operasi tidak ada pengalihan manfaat dan risiko kepada yang signifikan kepada penyewa. Penyewa hanya memperoleh hak penggunaan aset untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, penyewa bangunan kantor selama 2 tahun dari bangunan yang memiliki umur ekonomis 10 tahun. Risiko dan manfaat kepemilikan tetap berada pada pemilik aset.
2. Sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan terjadi ketika ada pengalihan manfaat yang signifikan kepada penyewa. Penyewa memperoleh sebagian besar manfaat dan risiko kepemilikan aset selama masa sewa. Contohnya, menyewa bangunan kantor selama 10 tahun sama dengan umur ekonomis bangunan. Penyewa mendapatkan hampir semua manfaat dan menanggung sebagian besar risiko kepemilikan. Dalam kasus ini, penyewa akan mengakui aset tersebut dalam neraca. Selanjutnya, materi F, yaitu manfaat akuntansi sewa guna bagi perusahaan. Bagian ini menjelaskan keuntungan menggunakan akuntansi sewa guna usaha bagi perusahaan. Keuntungan utama meliputi 1. Efisiensi modal. Sewa mengurangi beban pengeluaran di awal sehingga perusahaan dapat mengalokasikan dana untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak dan mempercepat pertumbuhan. 2. Fleksibilitas aset. Perusahaan dapat dengan mudah mengganti atau memperbarui aset sesuai kebutuhan tanpa terbebani aset lama yang sudah usang atau tidak efisien. 3. Mengelola arus kas. Pembayaran sewa yang terjadwal membantu perusahaan dalam merencanakan pengeluaran dan menjaga arus kas yang lebih baik. 4. Pengelolaan laporan keuangan. Memahami akuntansi sewa guna usaha memudahkan penyusunan laporan keuangan yang akurat karena kewajiban dan aset sewa tercatat dengan jelas. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bagian G, keuntungan dan kerugian sewa. Keuntungan dan kerugian sewa tergantung dari situasi masing-masing perusahaan yang berbeda-beda menyebabkan faktor yang menunjang pada satu kasus tidaklah dapat diterapkan pada kasus lain. Salah satu keuntungan berikut ini mungkin akan menjelaskan lebih lanjut sehingga menyebabkan perjanjian sewa ini dapat menjadi alternatif yang menarik untuk dijadikan penyediaan model biaya. Adapun keuntungan bagi les, yang pertama yaitu les akan terhindar dari kebutuhan dana besar serta biaya bunga yang tinggi. Yang kedua, sewa mengurangi risiko keuangan karena dapat mengoperkan barang yang disewakan kepada lesor apabila tidak diikuti dengan hak opsi. Yang ketiga, perjanjian pada sewa lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Keempat, dana pembiayaan jauh lebih mudah dibandingkan pembiayaan sekaligus. Yang kelima, sewa tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi resiko leverage apabila sewa yang dipilih adalah sewa operasi. Adapun kerugian bagi les, yang pertama, les wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lesor untuk melindungi peralatannya. Yang kedua, les bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir masa sewa untuk beberapa jenis barang. Yang ketiga, sewa khususnya finansial les mungkin kurang tepat apabila leksi hanya membutuhkan aset dalam jangka pendek. Yang keempat, pembiayaan secara sewa merupakan pembiayaan yang relatif mahal dibandingkan dengan kredit investasi dari bank.